Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kartika Rinakit AD, SPD MPD, dan Ibu Dian Gowinda Lusa Fitri, SPD MED. Di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang tipe dan jenis bermain. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Keila Hefiza Fitra dengan NIM 028, ada Nur Afidatus Soleha dengan NIM 029, ada Dihya Aziadatur Latifah dengan NIM 048, ada Badriatus Soliha dengan NIM 063, dan ada saya sendiri Natasha Putri dengan NIM 110. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan. Latar belakang. Perkembangan anak usia dini merupakan masa yang sangat penting bagi pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, dan emosionalnya. Pada masa ini, anak sedang aktif menjalani proses perkembangan yang sangat mempengaruhi masa depannya. Bermain merupakan salah satu kegiatan yang memegang peran penting dalam perkembangan anak tersebut. Ada 2 jenis permainan utama, yaitu active play dan passive play. Permainan aktif melibatkan aktivitas fisik, sedangkan permainan pasif melibatkan aktivitas yang cenderung lebih tenang, seperti membaca dan menonton. Kedua jenis permainan ini mempunyai urgensi tersendiri pada anak usia dini. Rumusan masalah pada pembahasan kali ini yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah urgensi pemahaman jenis dan tipe bermain active play dan passive play untuk anak usia dini. Tujuannya untuk mengetahui urgensi pemahaman jenis dan tipe bermain active play dan passive play untuk anak usia dini. Pembahasan yang pertama membahas mengenai tactile play, yang kedua ada functional play, yang ketiga creative play, yang keempat role play, yang kelima ada constructivist play, yang keenam destructivist play, yang ketujuh play games, dan yang terakhir bermain pasif. Tactile play atau bermain taktil. Taktil berasal dari kata taktil dalam bahasa Inggris yang artinya sentuhan atau raba. Segala sesuatu yang berkaitan dengan indera peraba yaitu tangan dan kaki. Gaya bermain taktil mengakomodasi gerak motorik halus pada anak. Dengan bermain taktil dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak karena anak menggunakan perabaan dalam bermain mereka. Sistem indera taktil atau reseptor taktil berada pada kulit atau selaput lendir tertentu yang menginformasikan rangsangan ke otak, kemudian dikeluarkan atau diekspresikan dengan dirasakan oleh tubuh. Indera taktil ini mempunyai peran yang sangat penting dalam proses perkembangan anak. Hal ini dikarenakan indera taktil ini menjadi landasan utama tahapan perkembangan anak yang berfungsi untuk mengontrol alat peraba atau perasa dan emosi, memberikan informasi mengenai tekstur benda seperti keras, lunak, halus, kasar, licin, basah, dan kering. Menurut Santoso dan Rianto, bermain tactile play yaitu kegiatan bermain yang dapat merangsang indera peraba anak melalui benda-benda dengan tekstur yang berbeda, sehingga menghasilkan sensasi yang berbeda jika diraba dan dirasa melalui tangan. Contoh bermain taktil atau tactile play yang pertama ada bermain Lego. Bermain merakit Lego dapat merangsang indera peraba pada anak. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan motorik halus, melatih keterampilan pemecahan masalah pada anak, dan melatih sikap kerjasama karena anak dapat memainkan Lego bersama dengan teman lainnya. Yang kedua ada bermain mengocok air. Nah, bermain mengocok air ini adalah aktivitas yang melibatkan anak-anak untuk mencampur dan mengaduk air atau cairan lainnya dengan berbagai cara. Melalui aktivitas ini, anak dapat mengembangkan keterampilan motorik halusnya. Selain itu, dengan bermain air, anak dapat mengeksplorasi sensorik dengan merasakan sensasi air yang dingin, basah, dan merasakan tekanan air. Anak juga dapat mencoba mencampur bahan lainnya untuk mendapatkan tekstur atau warna yang berbeda pada airnya. Lalu, yang ketiga ada bermain pasir kinetik. Nah, pasir kinetik ini adalah pasir yang dapat dibentuk dan dimainkan dengan tangan. Dengan bermain pasir kinetik,
dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan motorik halus dan anak dapat merasakan tekstur halus pasir. Selain itu, anak juga dapat membuat bentuk pola atau lainnya dengan menggunakan pasir kinetik ini. Yang keempat ada bermain play-doh. Bermain play-doh menjadi bentuk makanan atau bentuk lain yang disukai anak, merupakan salah satu contoh dari bermain taktil. Play-doh adalah adonan yang dapat dibentuk dan diwarnai sehingga ketika anak diajak untuk bermain play-doh, anak dapat merasakan tekstur adonannya. Anak bisa menggulung, membentuk, dan menciptakan berbagai objek seperti makanan atau bentuk lainnya yang disukai anak. Dengan bermain play-doh ini juga dapat membantu kreativitas anak karena anak diberikan kebebasan untuk membentuk benda tertentu serta dapat melatih koordinasi mata dan tangan pada anak. Yang kelima, ada bermain memindahkan air dari wadah ke botol menggunakan spons. Kegiatan bermain ini melibatkan gerakan tangan seperti mengendalikan jari dan menggenggam, serta membutuhkan koordinasi mata dan tangan ketika memindahkan air ke dalam botol menggunakan spons. Hal ini tentu saja dapat melatih motorik halus anak, serta memungkinkan anak untuk memahami konsep dasar kapasitas dan volume dengan melihat seberapa banyak air yang dapat ditampung oleh spons dalam botol. Anak dapat merasakan perbedaan spons basah dan kering untuk melatih stimulasi sensoriknya. Selanjutnya adalah bermain fungsional atau functional play, merupakan suatu kegiatan yang bersifat sederhana dan dilakukan secara berulang-ulang yang melibatkan panca indera dan kemampuan motorik anak. Menurut Johnson, bermain fungsional disebut juga motor play karena anak bermain dengan melibatkan keterampilan motorik dan fisik mereka. Fungsi dari anak bermain fungsional yaitu untuk menambah kekuatan fisik, melatih otot tubuh, dan keterampilan motorik anak. Selain itu, menurut Similansky, bermain fungsional merupakan suatu tindakan pengulangan dalam hal fisik, bahasa, maupun manipulasi dengan benda-benda sesuai dengan kebutuhan anak. Unsur-unsur dari bermain fungsional meliputi kekuatan, koordinasi, daya tahan tubuh, melatih ketepatan atau fokus anak, dan meningkatkan koordinasi bilateral dan motor planning. Contoh dari bermain fungsional yang pertama adalah menggelindingkan bola. Bermain menggelindingkan bola memiliki tujuan untuk melatih perkembangan motorik halus anak yang melibatkan koordinasi tangan dan mata anak, mengembangkan keterampilan visual spasial anak saat anak menggelindingkan bola menuju ke arah yang telah menjadi sasarannya. Mengajarkan anak kemampuan untuk bekerja sama atau kolaborasi apabila bermain menggelindingkan bola dilakukan secara berkelompok. Mengembangkan kemampuan keterampilan kognitif berupa perencanaan sederhana, prediksi pergerakan bola, dan perhitungan sederhana. Contoh kedua adalah bermain jungkat-jungkit. Bermain jungkat-jungkit memiliki tujuan untuk melatih perkembangan motorik kasar anak karena melibatkan gerakan tubuh seperti melompat, mengontrol, dan bergerak maju mundur, serta melatih anak untuk bisa mengkoordinasikan tubuh mereka, yaitu berupa koordinasi gerakan lengan dan kaki untuk menjaga keseimbangan dan mengontrol loncatan mereka. Yang ketiga ada bermain ayunan, memiliki tujuan mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus anak sebab melibatkan ayunan tangan dan kaki, membantu memperkuat otot-otot tubuh anak, melatih keseimbangan dan koordinasi saat berayun, memberikan stimulasi sensorik pada anak sebab anak akan merasa lebih rileks ketika bermain ayunan, mengurangi stres pada anak, serta membantu anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat contohnya adalah berlari. Pada bermain fungsional, berlari memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular, sebab jika anak berlari secara teratur, maka dapat meningkatkan kekuatan jantung dan paru-paru mereka, mengembangkan kekuatan otot dan ketahanan tubuh anak, meningkatkan keterampilan motorik sebab melibatkan gerakan seperti melompat dan berlari, serta juga dapat membantu anak menjaga keseimbangan tubuhnya saat berlari.
Yang kelima adalah permainan konstruksi atau bermain Lego. Bermain Lego merupakan permainan konstruksi yang menggunakan blok-blok plastik yang disusun dan dirangkai membuat berbagai bentuk dan struktur tertentu sesuai keinginan anak. Tujuan dari bermain ini adalah untuk mengembangkan keterampilan motorik halus anak seperti koordinasi mata tangan, melatih kreativitas anak karena anak dapat menciptakan berbagai model atau objek yang unik sesuai keinginan mereka, mampu bekerja sama dan berkolaborasi, serta mengembangkan kemampuan memecahkan masalah terkait merancang, merakit, dan memodifikasi struktur Lego mereka sendiri. Selanjutnya ada creative play, di mana permainan kreatif adalah jenis permainan yang berfokus pada pengembangan kreativitas, inisiatif, dan ekspresi diri anak melalui eksplorasi dan penciptaan sebuah karya. Adapun contoh-contoh dari permainan kreatif atau creative play, yang pertama melompat dalam lingkaran, di mana anak-anak melompat satu persatu ke dalam lingkaran yang telah disusun secara berurutan, yang terdiri dari 6 lingkaran atau bisa lebih dengan kedua kaki anak. Yang kedua, kreatif menggunakan maze. Menggunakan maze adalah permainan yang menemukan jalan keluar yang membantu perkembangan motorik kasar anak dalam dan membuat mereka senang karena anak dapat mengikuti permainan maze raksasa ini secara langsung. Namun sebagai guru, kita harus menggunakan metode demonstrasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa anak-anak dapat bermain dengan baik pada permainan ini. Yang ketiga, bermain zigzag. Dalam permainan ini, anak-anak belajar bermain zigzag dengan mengikuti pola zigzag yang di lantai sambil melatih keseimbangan tubuh mereka. Anak-anak diminta untuk berjalan secara zigzag pada garis sehingga guru dapat membuat kata-kata baru yang terkait dengan tema pembelajaran. Contohnya seperti lingkungan. Dengan menggunakan kata rumah pada setiap garis zigzag, guru dapat membantu anak-anak meningkatkan kemampuan kognitif dan bahasa mereka dengan mengarahkan anak-anak untuk menyebutkan kata-kata mereka setelah mereka mencapai tujuan. Yang ketiga, melompat, berhitung, dan berimajinasi. Pada permainan melompat, berhitung, dan berimajinasi, anak-anak melakukan aktivitas ini untuk melatih kedua otot kaki mereka dengan berhitung dan berimajinasi yang mencakup pada tema. Misalnya tentang tema alam semesta. Guru meminta anak-anak melompat sambil berhitung, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Contohnya jika guru mengangkat tangan dan menunjuk jari 5, anak-anak akan melompat 5 kali sambil berpikir bahwa mereka akan mendapatkan 5 bintang kalau mereka bisa melewati permainan atau tantangan tersebut. Role play merupakan pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan anak dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Nah, bermain peran ini merupakan suatu cara penugasan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan berimajinasi anak dan penghayatan oleh anak. Nah, pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan oleh anak ini dengan cara memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Constructivist play yakni bermain pembangunan suatu objek dan menciptakan sebuah karya kreatif nyata yang ada dalam pikirannya tanpa mengkhawatirkan imbalan, melainkan mendapat kegembiraan karena berhasil membangunnya. Nah, kegiatan constructivist play ini anak didorong untuk membangun atau menciptakan sebuah bangunan atau sebuah bentuk karya dari hasil kreativitasnya sendiri dengan cara ia membangun sesuai kognitifnya dan daya imajinasinya. Nah, atau destructive play. Bermain destruktif adalah permainan dengan cara anak bereksperimen dengan benda-benda yang diperlakukan secara destruktif, seperti melempar, menyobek, menendang, memecahkan, atau membanting sesuatu. Suara dari benda yang runtuh, jatuh, pecah, dan sebagainya dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Bahkan, anak seringkali sengaja menyusun menara kemudian merobohkan
atau mendorong menara tersebut hanya untuk mengetahui bagaimana menara tersebut roboh dan suara yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Misalnya juga, anak sengaja menggunting rambut bonekanya karena anak tersebut baru saja mempunyai pengalaman dipotong rambutnya. Dalam bermain destruktif ini, orang tua harus bisa selalu mendampingi, mengawasi, dan memahami tingkah laku anak, karena dari permainan ini bisa saja anak dapat melakukan hal yang membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Contoh permainan destruktif yang pertama yaitu memerosotkan, melempar, atau menuang barang. Anak seringkali melakukan suatu hal secara sengaja seperti merosotkan buku atau mainan yang sudah tertata rapi atau merusak mainan, peralatan, maupun barang pribadinya. Kesenangan ini seringkali disebut sebagai permainan destruktif. Yang kedua ada menggambar atau melukis pada permukaan yang tidak sesuai. Anak juga suka melakukan hal seperti mencoret dinding menggunakan spidol, mewarnai lantai, dan sebagainya. Nah, anak melakukan hal tersebut karena menurutnya menyenangkan dan menimbulkan kepuasan pada diri anak. Padahal tindakan tersebut tidak baik untuk dilakukan karena dapat merusak properti yang ada di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, merusak tanaman. Anak yang menyukai permainan destruktif juga bisa melakukan hal yang merusak lingkungan sekitarnya. Misal, saat anak bermain di taman, anak merasa tertarik nih terhadap satu tanaman tertentu, maka anak tersebut bisa saja mencabut tanamannya tanpa memikirkan apakah tindakannya itu benar atau salah. Hal ini tentu saja perlu adanya pengawasan oleh orang tua agar anak tidak melakukan hal yang merusak lingkungan sekitar. Yang keempat, merusak dan merebut barang milik orang lain. Permainan destruktif ini seringkali melibatkan anak dalam merusak barang milik orang lain. Seperti ketika bermain bersama teman, anak bisa saja merusak mainan temannya tanpa merasa bersalah. Tentu saja hal ini sangat berdampak negatif pada anak dan lingkungan sosialnya. Hal ini dapat berdampak anak akan dijauhi karena seringkali menjahili temannya, merusak mainan temannya, dan tindakan negatif lainnya. Selanjutnya ada play games. Play games adalah sebuah aktivitas yang biasanya dilakukan untuk tujuan rekreasi, hiburan, atau belajar. Ini melibatkan bermain dengan aturan atau tata cara tertentu, dan seringkali melibatkan kompetisi atau kolaborasi antara dua orang atau lebih. Contoh dari play games yang pertama ada permainan fisik, permainan video, permainan papan, permainan olahraga, dan terakhir ada permainan teka-teki. Adalah bermain pasif. Bermain pasif merupakan suatu kegiatan bermain yang hanya mengeluarkan sedikit energi, sebab anak dalam tahapan bermain pasif cenderung mengamati dan menikmati kegiatan bermain orang lain. Dalam bermain pasif, anak-anak juga menikmati kesenangan mereka seperti pada bermain aktif meskipun mereka tidak bergerak secara aktif. Bermain ini biasanya anak-anak menghabiskan banyak energi dengan menjadi penonton, pendengar, dan menikmati kegiatan bermain saja. Anak-anak yang bermain pasif dapat berimajinasi dari apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Dan bermain pasif cenderung dilakukan pada anak usia akhir taman kanak-kanak atau menuju ke usia remaja. Pengaruh dari bermain pasif bagi perkembangan anak yaitu anak dapat mengembangkan kepribadiannya, meningkatkan komunikasi, menyembuhkan tekanan batin, dan sebagai sumber belajar bagi anak. Manfaat dari bermain pasif yang pertama, melatih imajinasi anak melalui hal-hal yang diamati, menambah sumber pengetahuan anak dan perbendaharaan kata, dapat melakukan identifikasi yang anak amati, membantu anak untuk fokus dalam kegiatan mengamati, mampu untuk mematuhi aturan dengan cara mengamati, dan mendorong anak untuk membuat hasil karya yang unik. Contoh dari bermain pasif yang pertama yaitu membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan bermain pasif yang mana dalam hal ini dapat dilakukan dengan membaca sendiri atau mendengarkan cerita dari orang lain. Tujuan dari kegiatan membaca untuk melatih kepercayaan diri anak, melatih kemandirian anak, menambah keahlian dalam membaca, dan mendorong kreativitas anak. Contoh yang kedua adalah menonton televisi.
Tujuan menonton televisi bagi anak yaitu dapat membantu anak untuk memahami konsep-konsep baru, menjadi bahan hiburan untuk mengurangi stres, memberikan informasi tambahan bagi anak, melatih pembentukan karakter positif melalui tayangan televisi yang cocok untuk anak, dan mengembangkan keterampilan sosial anak. Yang terakhir, contohnya mendengarkan radio dan musik, yaitu memiliki manfaat dapat melatih anak meningkatkan kemampuan berbahasa, mengembangkan keterampilan kognitif pada anak seperti mampu memecahkan masalah dan kreativitas, membantu anak mengungkapkan dan mengatasi emosi, meningkatkan keterampilan sosial pada anak, serta sebagai hiburan untuk menghilangkan stres pada anak. Makalah ini bertujuan untuk memahami jenis-jenis permainan yang dimainkan oleh anak-anak dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang permainan ini. Studi ini mencakup 4 bidang permainan dasar: bermain dasar, permainan fungsional, permainan kreatif, permainan dramatis, permainan peran, permainan konstruktif, permainan destruktif, bermain permainan, dan permainan pasif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.